Shalom, Horas. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Terpujilah nama Tuhan jika hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk datang beribadah kepada Tuhan melalui ibadah hari ini. Oleh kasih dan kuasa-Nya sematalah yang menolong kita untuk bisa ada seperti sekarang. Dan kita percaya bahwa Ia setia mengasihi serta menuntun kehidupan kita dalam berbagai kejadian di sepanjang waktu. Dalam rasa syukur kepada-Nya, marilah beribadah dan mohonkanlah Roh Kudus dalam ibadah ini. Kita berdoa dalam hati masing-masing saat teduh dimulai. Saudaraku, marilah kita menyanyikan pujian kepada Tuhan Allah dengan kidung yang berkenan kepada-Nya. Kita bernyanyi memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 15 ayat 1 sampai 2. Berhimpun semua. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah,
Engkaulah sumber kasih dan damai. Berilah kami kasih dan damai yang dari Tuhan. Lindungilah hamba-Mu melawan tipu daya si iblis, agar mereka terlepas dari percobaan dan ketakutan. Engkaulah pengharapan dan perlindungan kami. Pimpin dan tuntunlah kami dalam perjalanan hidup kami, karena anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah hukum Tuhan yang diambil dari Amsal 29 ayat 7. Orang benar mengetahui hak orang lemah, tetapi orang fasik tidak mengertinya. Demikianlah hukum Taurat Tuhan pada minggu ini. Marilah kita bersama memohon kekuatan daripadanya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri kita untuk mengaku dosa-dosa kita. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercelah ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah bergelimangan di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin.
Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikian firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Amin. Marilah kita membaca firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada hari Minggu ini yang diambil dari Mazmur 84 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Kita baca secara responsoria. Rindu kepada kediaman Allah. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Gittith Mazmur Bani Korah. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya. Pada mesbah-mesbah-Mu ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Selah. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Bersama, apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air, bahkan hujan pada awal musim penyelubunginya dengan berkat. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus,
lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu buat kita semua jemaat Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi khotbah kita yang tertulis dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 10-17. Beginilah firman Tuhan. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antioquia dan di Iconium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita, dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengikuti orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar,
untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan, pernahkah kita merasa lelah menghadapi kehidupan di dunia ini? Dunia yang membuat penuh kebingungan karena nilai-nilai kebenaran kabur. Dosa dikemas dengan bahasa-bahasa halus dan dapat diterima. Yang jujur dikucilkan, yang setia dianggap aneh, dan yang ingin hidup benar malah dianggap terlalu ekstrem. Saudaraku, dalam dunia saat ini sangat sulit untuk tetap berdiri teguh. Namun, saudara jemaat Tuhan, melalui khotbah hari ini kita diajak untuk melawan arus zaman yang sangat deras ini. Dapat kita lihat Timotius bukan siapa-siapa di mata dunia. Ia adalah remaja biasa atau masih muda, sederhana, tidak punya kuasa, iman yang luar biasa. Tetapi dia memiliki sesuatu yang sangat penting, yaitu hidup yang dibentuk oleh firman Tuhan. Saudaraku, sejak kecil Timotius dibesarkan oleh seorang ibu bernama Eunike dan nenek bernama Lois. Dua wanita yang takut akan Tuhan, yang menanamkan firman kehidupannya sejak dini dari tengah-tengah keluarga. Artinya, Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, keluarga adalah tempat untuk mendidikkan dan mengajar firman Tuhan. Dan ketika ia bertemu dengan Rasul Paulus, Timotius menemukan teladan iman yang sejati. Dia tidak hanya belajar doktrin atau ajaran, tetapi melihat langsung bagaimana Paulus tetap setia di tengah penderitaan dan penganiayaan. Dan yang luar biasa adalah Timotius mengikuti jejak Paulus. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hidup Kristen bukan jalan yang mudah, tetapi jalan yang benar. Maka Paulus tidak memanjakan Timotius dengan janji-janji yang manis. Ia tidak berkata, kalau kamu ikut Tuhan, semuanya akan lancar-lancar. Tetapi saudaraku sebaliknya, Paulus berkata dengan jujur, semua orang yang mau hidup beribadah di dalam Tuhan Yesus Kristus akan menderita aniaya. Ayatnya yang ke-12 tadi. Itulah kenyataannya. Mengikut Kristus berarti siap menanggung dan memikul salib. Bukan karena Tuhan kejam, saudaraku, tetapi karena dunia ini menolak terang. Tetapi perhatikanlah, saudaraku, Paulus tidak membekali Timotius dengan kekuatan duniawi. Ia tidak berkata, pelajari strategi bertahan hidup atau hidup di zona nyamanmu. Tetapi sebaliknya, saudaraku, ia berkata, kembali kepada kitab suci. Back to the Bible. Mengapa kembali kepada firman Tuhan? Karena firman Tuhan bukan sekedar buku tua berisi aturan atau ajaran-ajaran atau yang bisa membuat kaku. Firman Tuhan adalah napas Allah dan hidup, berkuasa, memberi hikmat, menuntun kepada keselamatan. Firman Allah adalah sumber kekuatan sejati. Paulus berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah berguna untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik dalam kebenaran. Ayat 16.
Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan, bukan hanya itu. Firman Tuhan itu memperlengkapi kehidupan kita. Memperlengkapi untuk apa? Untuk setiap perbuatan baik. Artinya, firman Allah bukan hanya untuk dipelajari, tetapi untuk membentuk hidup kita. Supaya kita tidak hanya bertahan, tetapi menghasilkan buah kebaikan dalam setiap situasi kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan, ketika Paulus menulis surat kepada Timotius ini, ia menyampaikan satu kebenaran yang tak lekang oleh waktu, bahwa firman Tuhan akan memperlengkapi setiap orang percaya untuk melakukan setiap pekerjaan baik. Bukan hanya pendeta atau pelayan yang lain, tetapi kita semua dipanggil untuk hidup dalam kebaikan. Bukan hanya dalam hal-hal yang besar, yang kelihatan hebat di mata manusia, tetapi juga di dalam hal-hal sederhana. Baik itu mengasihi, baik itu mengampuni, baik itu mendengarkan, baik itu menjadi teladan dalam keluarga, baik itu di tempat kerja, dan di tengah-tengah masyarakat. Disitulah Injil dijalani, bukan sekedar dikhotbahkan. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan, namun kita sering merasa tidak sanggup. Saya tidak sanggup, saya jemaat biasa, saya orang lemah, saya orang miskin, saya belum benar, merasa belum cukup tahu, belum cukup kudus. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan, tetapi firman Tuhan menjawab semua itu. Kita sudah diperlengkapi. Firman itu cukup. Ia bukan hanya mengajar, tetapi juga mempersiapkan kita. Seperti prajurit yang lengkap dengan perlengkapan perangnya. Seperti kapal yang siap berlayar dengan kompasnya. Demikian firman Tuhan. Memampukan kita, tidak ada yang kurang. Tetapi saudaraku, lihatlah, sering sekali kita tidak sadar bahwa kita memiliki perlengkapan itu. Yaitu Alkitab ada di rumah kita. Bahkan di saku kita dalam bentuk aplikasi. Namun jarang dibuka. Ketika lebih akrab dengan media sosial dan hiburan daripada dengan firman yang menghidupkan. Padahal jawaban dari setiap pencarian, kekosongan, dan ketakutan kita sudah lama tersedia, yaitu di dalam firman Tuhan. Mari jangan membuat Alkitab dan firman-Nya hanya sebagai buku, tetapi sebagai napas hidup kita. Marilah kita baca setiap hari. Marilah kita renungkan dengan kerinduan. Marilah kita hidup dengan sukacita. Sebab hanya dengan itulah kita akan dikuatkan, diteguhkan, diarahkan, dan dipakai Allah untuk menjadi terang dan garam di dunia ini. Saudaraku, kita diselamatkan bukan untuk sekedar menerima berkat, tetapi untuk menjadi berkat. Kita diutus supaya kita sanggup untuk menjadi alatnya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, pada hari Minggu yang penuh kasih ini, kami datang bersyukur ke hadapan-Mu. Terima kasih atas penyertaan-Mu yang setia, yang memampukan kami boleh hadir dalam ibadah Minggu saat ini. Terima kasih karena dalam kelemahan Engkau tetap memelihara kami. Dalam kesibukan Engkau memberi waktu untuk berhenti sejenak dan memandang bersekutu memuji Engkau. Ya Tuhan, kami mohon berkatilah firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Kiranya firman-Mu tidak hanya menambah pengetahuan, tetapi memperlengkapi kami, mengubah hati kami, dan membentuk hidup kami untuk semakin mencerminkan kebaikan dan kasih-Mu. Mampukan kami untuk menjadi pelaku firman Tuhan, yang hidup dalam perbuatan baik, sebagaimana Tuhan kehendaki dari hidup kami.
Kami juga berdoa buat seluruh jemaat-Mu yang hadir dalam ibadah, maupun yang mengikuti ibadah di gereja, di rumah sakit, di perjalanan, dan dari tempat masing-masing. Berkati setiap pribadi dengan kesehatan jasmani dan rohani. Berikanlah kekuatan, hikmat, dan sukacita yang daripada Tuhan. Kami juga mohon jamahan kasih-Mu bagi mereka yang sedang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan pulihkan mereka dan dengan kuasa. Bagi yang sedang bergumul dan berduka, berikan kekuatan dan pengharapan serta penghiburan. Berkati juga jemaat-Mu, tim ibadah online, dan majelis gereja-Mu, dan seluruh rangkaian ibadah minggu hari ini, dari awal hingga akhirnya. Kami serahkan hanya ke dalam nama Tuhan, supaya semuanya membawa kemuliaan hanya di dalam nama-Mu yang kudus. Dan kiranya penuhi kami dengan damai sejahtera-Mu, dan kami siap menjalani hari-hari hidup kami dengan terang kasih-Mu, dan hidup di dalam firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami dari Majelis Gereja dan juga tim online mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.